saya akan mempresentasikan tentang seminar proposal saya yang berjudul Interpretasi Istilah-Istilah pada Ranah Pilpres 2024 dalam komentar warganet TikTok Perspektif Semantik. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Ada dua yang melatar belakangi penelitian saya. Yang pertama yaitu bahasa Indonesia merupakan alat komunikasi yang dinamis dan terus berkembang. Perkembangan bahasa dapat dilihat dari munculnya istilah-istilah pada Pilpres 2024, perubahan makna dan variasi bahasa yang digunakan. Dua, terdapat fenomena menarik terkait penggunaan istilah-istilah terutama di komentar warganet TikTok Pilpres 2024, perubahan makna dan variasi bahasa yang digunakan. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah ada dua, yaitu rumusan masalah umum dan rumusan masalah khusus. Rumusan masalah umum, bagaimanakah interpretasi istilah-istilah pada Pilpres 2024 dalam komentar warganet TikTok Perspektif Semantik. Rumusan masalah khusus yaitu ada tiga. Yang pertama, bagaimanakah proses perubahan makna dalam komentar warganet TikTok pada Pilpres 2024. Yang kedua, bagaimanakah variasi makna dari istilah gemoy, samsul, dan kadrun. Yang ketiga, bagaimanakah konteks memengaruhi interpretasi pada istilah-istilah tersebut oleh warganet. Tujuan penelitian, tentunya peneliti menganalisis dan mendeskripsikan interpretasi istilah-istilah pada Pilpres 2024 dalam komentar warganet TikTok Perspektif Semantik. Manfaat penelitian yaitu ada dua, teoritis dan praktis. Yang pertama, teoritis. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan teori semantik, khususnya dalam menanamkan proses makna pada istilah-istilah Pilpres 2024 dalam komentar warganet TikTok Perspektif Semantik. Manfaat penelitian yang kedua yaitu praktis, yaitu ada empat. Yang pertama, bagi penulis, bagi pembaca, mahasiswa prodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, dan yang terakhir, bagi guru pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Definisi operasional. Interpretasi adalah proses memahami makna yang terkandung dalam suatu kalimat atau ujaran dengan memperhatikan hubungan antara tanda, kata, dan objek yang dimaksud oleh J.R. Searle 1969. Pilpres adalah suatu proses demokrasi di mana warga negara memilih presiden sebagai pemimpin negara. Pemilihan dilakukan secara langsung oleh rakyat melalui sistem pemungutan suara oleh MS Meskunegara 2004. Pemungutan suara melalui sistem pemungutan suara oleh MS Meskunegara 2004. Warganet atau netizen adalah istilah yang merujuk kepada orang yang aktif menggunakan internet yang terlibat dalam komunitas maya. Oleh Michel F. Houben 1990-an, semantik adalah cabang linguistik yang mempelajari makna dalam bahasa. Semantik berfokus pada makna kata, frasa, atau kalimat dalam teks yang dibentuk, diubah, dan dipahami oleh penutur bahasa. Oleh Abdul Khair. Bab 2. Kajian pustaka. Deskripsi teori yaitu ada dua. Semantik adalah makna dalam bahasa yang berfokus pada makna, kata, frasa, atau kalimat. Teks terbentuk, diubah, dan dipahami oleh penutur bahasa dalam konteks tertentu. Oleh Abdul Khair 1994. Perubahan makna. Perubahan makna penggunaan bahasa dalam komunikasi seringkali terjadi secara bertahap melalui penggunaan berulang oleh Elizabeth Troch dan Richard B. Duster 2002. Penelitian yang relevan, judul yang sekarang, yaitu penggunaan istilah dalam diskusi politik di Twitter. Untuk judul terdahulu, penggunaan media sosial dan politik. Permasalahan untuk penelitian yang sekarang, bagaimana istilah politik di Twitter menciptakan makna baru dalam konteks media sosial. Sedangkan untuk penelitian dahulu, permasalahannya yaitu bagaimana istilah politik berfokus dalam komunikasi politik di berbagai platform media. Teorinya menggunakan teori konstruksi sosial media untuk penelitian sekarang, sedangkan untuk penelitian dahulu menggunakan teori komunikasi politik, fokus pada kata atau istilah yang digunakan untuk mempengaruhi persepsi publik dalam politik. Metodenya menggunakan
metode analisis diskursif kualitatif untuk penelitian sekarang, sedangkan untuk penelitian terdahulu metodenya menggunakan studi kasus atau analisis konten. Deskripsi teori untuk penelitian sekarang, penelitian ini menganalisis istilah-istilah politik yang digunakan di Twitter menciptakan makna baru dalam diskusi politik. Untuk penelitian terdahulu, deskripsi uraiannya, penelitian ini terdahulu cenderung berfokus pada peran media sosial dalam komunikasi politik secara umum. Untuk penelitian relevan yang kedua, yaitu perubahan makna istilah dalam kampanye politik 2019 dan relevansinya untuk Pilpres 2024. Penelitian terdahulu, perubahan makna istilah dalam kampanye politik 2019 oleh Rahayu pada 2021. Permasalahan untuk penelitian sekarang, bagaimana dinamika politik dapat mempengaruhi perubahan makna istilah dalam kampanye politik. Untuk penelitian terdahulu, permasalahannya bagaimana perubahan makna istilah dalam kampanye politik 2019 dapat mempengaruhi perubahan makna. Teorinya menggunakan teori semantik dan linguistik. Sama di judul penelitian terdahulu menggunakan teori semantik dan linguistik. Metodenya untuk penelitian sekarang menggunakan metode kualitatif dengan analisis wacana, mengumpulkan data melalui studi, dokumentasi, dan wawancara. Sama, di penelitian terdahulu juga menggunakan metode kualitatif dengan analisis wacana. Deskripsi uraian, penelitian ini membahas makna dalam kampanye politik 2019 dan mengkaji dengan fokus perubahan istilah mempengaruhi persepsi pemilih. Deskripsi uraian pada penelitian terdahulu, peneliti ini membahas tentang perubahan makna istilah dan dalam kampanye 2019 dengan fokus pada perubahan istilah terhadap pemahaman politik dan interpretasi politik selama kampanye. Penelitian relevan yang ketiga yaitu judul penelitian penggunaan teori semantik dalam wacana politik di Indonesia. Judul terdahulu yaitu tidak dicantumkan, sedangkan permasalahannya bagaimana teori semantik dapat digunakan untuk menggunakan wacana politik di Indonesia. Sedangkan permasalahan untuk penelitian terdahulu bagaimana hubungan antara semantik dan wacana politik sebelumnya. Teorinya menggunakan teori semantik. Sama, di penelitian terdahulu juga menggunakan teori semantik. Metodenya untuk penelitian sekarang menggunakan analisis semantik dalam wacana politik. Untuk penelitian terdahulu metode tidak diperjelas. Sedangkan deskripsi uraiannya, penelitian ini mengkaji teori semantik diterapkan untuk menganalisis wacana politik. Kerangka berpikir diinterpretasi istilah-istilah pada ranah Pilpres 2024 dalam komentar warganet TikTok perspektif semantik, yaitu ada permasalahan, teori, dan metode. Untuk permasalahannya yaitu ada 3. Yang pertama, bagaimana proses perubahan makna dalam komentar warganet TikTok pada Pilpres 2024. Yang kedua, permasalahan bagaimanakah variasi makna dari istilah gemoy, samsul, dan kadrun. Yang ketiga, bagaimanakah konteks mempengaruhi interpretasi pada istilah-istilah tersebut oleh warganet. Teorinya menggunakan teori semantik, yaitu perubahan makna dan variasi bahasa dalam konteks. Metodenya menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan penyediaan data, yaitu SBLJ, simak bebas libat cakap, dengan teknik simak bebas libat cakap dan klasifikasi. Analisis datanya menggunakan metode Agih dan metode Bull. Bab 3. Metode penelitian. Jenis dan pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian secara teoritis dan metodologis. Secara teoritis yaitu menggunakan teori semantik, sedangkan metodologis yaitu kualitatif deskriptif. Jenis penelitian ini termasuk jenis deskriptif, yaitu memaparkan data yang diperoleh dari penelitian atau menghasilkan data deskriptif. Kehadiran peneliti yaitu sebagai perencana. Setelah merencanakan, peneliti mengumpulkan data, mengklasifikasi data, menganalisis data, dan menyimpulkan data. Data dan sumber data. Data diperoleh dari istilah-istilah Pilpres 2024 dalam komentar warganet di TikTok. Sumber datanya menggunakan media sosial seperti TikTok. Tahap penelitian yaitu yang pertama, mengetahui karakteristik data, identifikasi data, mengumpulkan data, klasifikasi data, analisis data, merumuskan masalah, menyajikan data, dan cek keabsahan data. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan metode simak bebas libat cakap. Yang pertama yaitu mengunduh. Tentu mengunduh terlebih dahulu karena data diperoleh dari media sosial seperti TikTok. Setelah mengunduh yaitu menyimak, membaca, dan mencatat.
Teknik analisis data yaitu menggunakan metode AGI. Alat penentunya merupakan bagian dari istilah-istilah tersebut. Teknik dasar bagi unsur langsung, teknik dasar yang digunakan untuk membagi data menjadi beberapa bagian. Selanjutnya yaitu teknik lanjutan dan teknik perluas. Pengecekan keabsahan data yaitu dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, memperpanjang data dan memperpanjang ketekunan. Tahap penyediaan hasil analisis data, penyajian formal dalam pembentukan tabel dan penyajian informal yaitu dalam pembentukan deskriptif. Terima kasih saya ucapkan apabila